Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Firdaus, NPM 1252411034, mata kuliah pengaudit 2 dan praktik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu studi kasus. Oke. Nomor 1 adalah pertanyaannya, laporan wajar tanpa pengecualian standar berdasarkan kondisi awal audit PT Surya Kencana. Sebutkan ketujuh bagian dari laporan audit wajar pengecualian standar dan jelaskan apa arti-arti masing bagian tersebut dalam konteks laporan PT Surya Kencana sebelum skenario di atas muncul. Merujuk pada objektif 3-1 dan 3-2. Poin pertama, judul mengandung frama menegaskan kap adil, tekan, tidak independen, dan tidak memiliki kepentingan terhadap Surya Kencana. Poin kedua, alamat atau pihak yang dituju address ditunjukkan kepada pihak eksternal seperti pemegang saham atau Dewan Komisaris PT Surya Kencana. Poin ketiga, paragraf pendahuluan yang menjelaskan bahwa laporan keuangan yang diaudit mencakup laporan posisi keuangan. Poin keempat adalah tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, menyatakan manajemen bertanggung jawab dan penyusunan laporannya. Baik, soal nomor 2. Laporan pengendalian internal, mengapa auditor perusahaan publik seperti PT Surya Kencana yang IPO diwajibkan untuk mengesahkan laporan manajemen mengenai efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan. Jelaskan elemen-elemen kunci akan ada dalam laporan terpisah dengan pengendalian internal mengacu pada gambar 3-3 merujuk pada objektif 3-3. Oke, poin pertama adalah perusahaan publik wajib menunjukkan regulator seperti OJK dan calon investor bahwa laporan keuangan Anda bebas dari salah satu media terlihat, baik yang disengaja maupun yang tidak. Oke, soal nomor 3, konsisten aplikasi prinsip dalam skenario PT Surya Kencana mengubah metode penilaian persediaan, bagaimana auditor akan modifikasi laporan auditnya untuk mencerminkan perubahan ini. Mengapa perubahan ini tidak menghasilkan opini yang memenuhi syarat, melainkan paragraf penjelasan. Bedakan antara perubahan yang mempengaruhi konsistensi dan perubahan yang mempengaruhi komparabilitas. Oke, poin pertama adalah perubahan yang dilakukan berdasarkan alasan rasional dan menghasilkan penyajian yang lebih wajar. Poin kedua, pengukupan penuh telah dilakukan oleh manajemen dalam catatan laporan keuangan. Poin ketiga, auditor menyetujui penerapan metode baru dan tidak menemukan penyimpangan dari SHK. Baik, soal nomor 4, kelangsungan usaha dalam skenario 2 ada keraguan signifikan tentang kelangsungan usaha PT Surya Kencana. Jenis laporan audit apa yang paling mungkin dikeluarkan oleh auditor dan bagaimana tersebut akan dimodifikasi, apakah ada opsi lain dan mengapa opsi tersebut jangan digunakan. Oke, baik.
Menurut pendapat saya, karena dampak material penyimpangan dari standar akuntansi keuangan sebagaimana dijelaskan dalam catatan 10 laporan keuangan PT Surya Kencana tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang materi posisi keuangan perusahaan 31 Desember 2024 serta hasil usaha dan arus kasnya untuk tahun yang terakhir pada tanggal tersebut. Baik, selanjutnya soal nomor 8, independensi auditor dalam skenario 6 temukan kurangnya independensi auditor. Jenis audit apa yang dikeluarkan selepas materialisasi, mengapa persyaratan independensi ini begitu ketat, dan bagaimana laporan audit akan independensi. Baik, poin pertama adalah judul laporan, identitas yang diaudit, pernyataan bahwa auditor independen, tidak lingkup opini lingkup maupun penjelasan audit lainnya. Baik, selanjutnya nomor 9, proses pengembalian keputusan auditor mengacu pada tabel 3 sampai 1 dan 3 sampai 2. Jelaskan bagaimana auditor akan melalui proses keputusan untuk menentukan jenis laporan audit yang sesuai. Fokus pada bagaimana materialisasi untuk mempengaruhi keputusan tersebut. Baik, poin pertama adalah pembatasan lingkungan audit. Dalam kasus PT Surya Kencana, pembatasan tersebut mencakup 15% dan dari total aset 30%, dari laba bersih sebelum pajak sehingga bersifat sangat material dan opini dalam filosofi spesial. Nomor terakhir adalah nomor 10, lebih dari satu kondisi jika dalam audit yang sama PT Surya Kencana memiliki keraguan kelangsungan usaha signifikan. Skenario 2 dan manajemen menolak untuk mengungkapkan informasi material terkait batasan penyebaran dividen yang disyaratkan oleh perjanjian debentur. Bagaimana auditor modifikasi laporan auditnya? Poin pertama adalah paragraf penjelasannya going crown. Paragraf basis untuk opini yang tidak wajar. Jika mengungkapkan yang tidak memadai tetapi tidak meluas, auditor mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian. Jika sangat material dan meluas, auditor mengeluarkan opini yang tidak wajar. Sekian